Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang duduk di sebelah kiri saya tadi kenal ibu? Kenal? Beliau Kepala Kantor Kementerian Agama. Sebelumnya kami jumpa di Kabupaten Langkat. Sekarang sudah pindah ke Medan. Yang sebelah kiri Kepala Kantor Kementerian Agama Medan, Sumatera Utara. Yang sebelah kanan? Kenal? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya dikasih judul Pendidikan Anak Zaman Now. Apa bedanya zaman dulu sama zaman sekarang? Anak zaman dulu sama anak zaman sekarang tak ada beda. Kalau disobek kulitnya masih keluar darah kan? Bukan berarti anak zaman sekarang tuh kalau dibuka tangannya, tapak tangannya, kabel isinya. Itu transformer. Nikah Kijang Innova sama Avanza, lahir anak Agia. Nah, itu bukan berarti zaman now tuh anak tuh bukan manusia. Anak tuh tetap manusia, tapi lingkungan sekitarnya berubah. Zaman saya dulu yang ditonton cuma satu, TVRI. Yang diingat cuma siapa? Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Mulai saya kelas 1 Sanawiyah di Muallimin Al-Wasliyah tahun 1990, itulah mulai kami cabut nonton apa? Mahabharata di TPI. Sekarang TPI itu pun udah mati. Nah, zaman sekarang anak-anak menonton TV kabel 100 channel. Samping banyaknya, tak ada satu pun ditontonnya, main remote aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, ulang balik dari awal sampai akhir. Satu pun tak ditonton. Betul? Nah, jadi saya mau jelaskan. Dalam jadwal saya 8:30 sampai 9:30. Pas 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Rupanya tak dikasih botol, dikasih ceret besar. Maulah sampai azan zuhur nampaknya. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah bagi kalian anak-anak muda laki-laki, kalau mau mendidik anak, apa yang pertama kalian lakukan? Mencari emaknya. Betul? Kalian cari perempuan yang solehah, hafal Quran. Insya Allah anak kalian kalaupun tak hafal Quran, paling tidak hafal dia juz 30. Andai pun tak bisa hafal, paling tidak bisa dia baca Quran, karena emaknya bisa baca Quran. Saya belajar baca Quran tidak ke guru mengaji, tapi dengan emak kandung saya sendiri. Setelah mengaji khatam, baru diserahkannya ke guru mengaji. Baru diserahkannya ke guru mengaji. Baru diserahkannya ke guru mengaji. 3 guru mengaji saya. Emak saya yang pertama. Jadi yang pertama dilakukan adalah mencarikan emaknya yang solehah. Ini yang soleh. Di mana emak-emak yang solehah itu? Itulah dia. Sampai ke ujung sana itu solehah itu semua. Amin. Tapi cerita ini bagi yang belum nikah. Yang udah nikah jaga-jaga adalah. Ibarat macam orang mau mencacak rumah. Bagi yang belum buat rumah, baru pikirlah. Tapi yang sudah ada, dempul-dempul aja lah sedikit. Renovasi sedikit. Datanglah seorang anak. Mau dipukul, diadukan ke Umar bin Khattab. Umar, ini anak ini kurang ajar. Tolong kau cambuk dia. Tolong kau hukum dia. Umar ini orangnya bijaksana. Maka Umar bin Khattab bertanya, anak, kau mau ku cambuk? Kata si anak, hai Umar bin Khattab, kami ini sebagai anak ada tak hak kami kepada orang tua kami? Kami ini sebagai anak ini hanya patuh saja atau ada hak kami pada orang tua? Apa kata Umar bin Khattab? Ada. Apa hak kami? 3 hak anak. Yang pertama, carikan dia ibu yang solehah. Yang kedua, kasih dia makan halal. Yang ketiga, kasih dia nama yang baik-baik. Nama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nama yang paling bagus, nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad.
Atau pakai nama-nama Nabi, Muhammad, Ahmad, Musa, Rajeksa. Nah, oleh sebab itu maka yang pertama kali carilah ibunya yang soleh. Apa pula ibu soleh? Cari gara-gara. Laki-laki itu soleh. Kalau perempuan soleha. Kalau sempatlah laki-laki nikah sama soleh, homo lah tu. Nauzubillah. Jangan sampai hari kiamat anak cucu kita kena penyakit ombreng. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, syarat perempuan yang solehah itu apa? 4. Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4. Pertama, 5 liha, karena dia kaya. Pak, kenapa bapak nikah sama itu, ibu itu? Padahal banyak yang lain. Dia lah yang paling banyak cincinnya, Pak Ustaz. Dulu waktu kami sekolah, aku tengok 3 biji cincinnya, aku pinang. Udah nikah baru aku tahu. Kenapa? Imitasi semua rupanya. Wali asabiha, karena keturunan orang baik-baik. Tengku, Syarifah, orang solehah, ningrat, darah biru, bangsawan. Kenapa bapak nikah sama itu? Bangsawan dia, Pak Ustaz. Apa bangsawan itu? Bangsa yang hidup di awan. Yang ketiga, wali jamaliha, karena dia cantik. Kalau sempat dia berjalan di depan sana, habis sudah aku bertabrak-tabrak semua. Menengok saking cantiknya. Tapi jangan kau pandang karena yang 3 ini. Kalau kau pandang karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau pandang karena sukunya, banyak orang yang dikeluarkan karena melanggar pantangan suku. Kalau kau pandang karena hartanya, kau pandang karena cantiknya, perempuan akan berubah. Betul? Yang dulu cantik 20 tahun yang lalu, imut-imut, sekarang lisut. Dulu waktu dipasang lipstik masih melekat lagi. Sekarang lain lipstik, lain bibir. Tak leket lagi. La ilaha illallah. Saya kemarin reuni tamat SMA tahun 96. 2016, 20 tahun tak jumpa, kumpul kami balik. Lama saya menong nengok. La ilaha illallah. Padahal 20 tahun yang lalu menetes air liur nengok ya. Sekarang menetes air mata nengok. Begitulah zaman ganti. Jangan kau cari dia karena cantiknya. Karena perempuan itu tabiatnya macam bunga. Macam mana bunga? Kontom, mekar, harum, wangi, layu, mati. Kontom, mekar, harum, wangi, semarbak, layu, mati. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan tak mau layu karena lakinya takut layu, akhirnya mukanya plastik semua. Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, alis mata, bulu mata plastik, lentik bukan main. Oh, ada orang bakar sampah, layu. Tapi alhamdulillah di sini perempuan-perempuan, ibu-ibu ini original semua wajahnya, asli. Asli. Putih-putih bukan karena bedak. Nanti kalau pas panas baru ketahuan mana yang luntur. Banyak perempuan zaman sekarang kita tengok muka putih, tangan hitam. 3 inci bedak Kelly. Jangan kau pandang karena rupanya, rupa akan berubah. Jangan kau pandang hartanya, harta akan hilang. Jangan kau pandang sukunya, berapa banyak perempuan yang dikeluarkan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau pandanglah karena keempat, walidiniha, karena agamanya. Karena dia rajin baca Quran, karena dia aktif wirid yasin, karena dia ikut marhaban, karena dia orangnya soleha, karena tak tinggal solatnya, karena dia berzikir. Yang penting itu kecantikan dari dalam. Kalau bahasa kampungnya inner beauty. Ini syarat kau yang pertama, kau cari. Kami Pak Ustaz yang perempuan ini melihat laki-laki bagaimana? Kalian pula yang perempuan melihat laki-laki, syaratnya 2. Pertama, idza ja'akum man tardawna din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Ada orang rajin puasa sunat, rajin sholat, tapi cakapnya kasar. Tapi ada pula yang satu lembut, sopan, tapi tak sembahyang. Mudah-mudahan suami-suami ibu baik-baik semua insyaAllah. Adapun yang sudah sempat nikah dapat laki Fir'aun, kita doakan supaya nasibnya macam Fir'aun. Macam mana Fir'aun? Mati di Laut Merah. Kalau di Medan nih, mati di Sungai Deli. Tentu tidak.
Kita doakan dia, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada suami ibu-ibu yang belum baik. Semoga dia menjadi taubat nasuha. Nah, banyak juga yang minta amin lah. Kalau tak ada yang ngaminkan tadi, berarti sudah baik-baik semua. InsyaAllah ini husnuzan baik. Besar foto saya dipajang sekolah pendidikan agama Islam. Wah, hebat ah. Sahabat Hijrah sponsornya, Majelis Ulama Indonesia, Perwiritan Ar-Rahman. Ibu-ibu masih ada wirid lagi? Baca Yasin. Mantap, lanjutkan. Tapi jangan kalian baca Yasin cepat-cepat. Ini banyak ibu-ibu turja'un fayakun. Ada tak berbunyi sama sekali. Pala disuruh berbunyi, baca bu. Ya Asin. Apa pula ya Asin? InsyaAllah ibu-ibu Perwiritan Ar-Rahman baik-baik semua insyaAllah. Madrasah PAI, Pendidikan Agama Islam. Inilah ujung tombak. Ibu-ibu yang belum mendaftarkan anaknya, segera daftarkan ke nomor berikut ini sebelum tanggal pendaftaran berakhir. Nanti ada. Dibuatkan nanti videonya. Inilah. Syarat yang pertama, suami istrinya mesti baik. Betul? Habis itu, setelah dapat laki-laki yang baik, perempuan yang baik, disatukan oleh orang yang baik. Siapa orang yang baik? Inilah Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Yang selalu ditunggu-tunggu dalam acara akad nih. Nikah, nasi sudah siap, gulai sudah siap. Acara belum juga dimulai. Kenapa? Pak Kua belum datang. Ditelepon bolak-balik Pak Kua. Pak Kua di mana? Macet nih kata Pak Kua. Kenapa tak kalian sediakan Power Rangers? Akhirnya Pak Kua pun datang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Orang baik, perempuan baik, dijumpakan Pak Kua yang baik, bapaknya baik. Maka bapak-bapak yang pemabuk, peminum, pecandu, pezina, disuruh Pak Kua bersyahadat. Pak, syahadat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kenapa? Karena tidak sah nikah kalau wali dan dua saksinya fasik. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali walinya baik, adil, wa syahidai adilin, dan dua saksi yang adil. Habis itu berjumpalah laki-laki yang baik, perempuan yang baik, ditemukan oleh orang yang baik. Habis itu turunlah kebaikan. Ketika turun kebaikan, hamillah dia. Mudah-mudahan yang belum hamil segera hamil insyaallah. Wala raghiban illa anjabta. Jamaah kami yang sudah menikah belum juga hamil, berikan anak yang soleh-solihah ya Allah. Karena banyak. Zaman dulu akad bulan Januari, akikah bulan Desember. Dulu gitu. Sekarang enggak. Akad Januari, April akikah. Saking kan cepatnya. Luar biasa kecepatan zaman sekarang. Pas ditanya, kau cepat betul punya anak? Lakiku Valentino Rossi kata. April lahir. Nah, selama mengandung tadi, inna khalaqanal insan, kami ciptakan anak dalam perut, min nutfatin amsyaj, dari sperma, maaf, yang bercampur dengan sel ovum, sel telur, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan anak itu bisa mendengar dalam perut dan bisa melihat. Makanya ketika hamil, ibu-ibu tetap baca Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sedang hamil nih Pak Ustadz. Iya. Cocoknya ayat apa yang saya baca Pak Ustadz? Datang Pak Ustadz yang dari Medan tuh, kok banyak-banyak baca surat Yusuf. Disangka ibu tuh dibaca surat Yusuf, anak ganteng macam Nabi Yusuf. Padahal maksud si Ustadz supaya iman anak tuh kuat macam Nabi Yusuf. Ditarik Zulaikha dari belakang. Waktu dia mau dikasih bolu. Apa pula sih bolu? Itu bolu Zulaikha. Zulaikha. Padahal maksudnya supaya iman anak itu kuat, diajak berzina, dia tak mau. Itu maksudnya kan? Datang si ibu, disalah sangka.
Disangkanya kalau baca surat Yusuf, anak lahir macam Nabi Yusuf. Tiap hari dah disapunya macamnya. Begitu lahir, hitam pesek pendek. Datang komplain ke Ustaz. Ustaz, katanya kalau baca surat Yusuf anak ganteng, kenapa lahir? Kata si Ustaz, apa pula begitu? Ayahnya mana? Ini. Begitulah bentuknya. Apa kata pepatah? Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuhnya ke sungai dan dilarikan burung. Iya kan? Jadi maksud membaca ayat itu supaya anak itu takut sama Allah macam iman Nabi Yusuf alaihis salam. Tapi banyak baca-baca ibu-ibu sambil masak pagi. Ini hamil tua nih, masak sambil masak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Garam. Kan masak nasi goreng nih ceritanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil buatkan kopi lakinya. Wa adru alaina min saniyatil wada'i. Anak itu pun tenang di dalam. Inilah mengapa anak-anak ini tenang mendengar ceramah. Coba lihat. Anak-anak pula tenang dengar ceramah. Ini waktu emaknya hamil pasti berselawat dulu. Ada anak-anak tuh pas saya ceramah, wah manjat sana, manjat pokok-pokok kayu, manjat lari-lari. Wah ini anak-anak kalian ini pasti waktu hamil dulu kalian lari nyanyi kucing garong. Makanya bawaannya macam kucing melompat-lompat aja. Luar biasa baik-baik anak pendidikan agama Islam ni ya. Ibu-ibunya mulai cemas, janganlah anakku lari, janganlah. Tempat anakku lari mak itu nanti ditunjuk ustaz ni kata dia. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Asal udah bapak sehat, ibu sehat, sehatlah saya. Nah, sampai mana ceritanya tadi? Selama di dalam itu, berapa lama dia di dalam? 9 bulan 10 hari. Sekarang kalau lewat 9 bulan 10 hari, apa kata dokter? Sesar. Kalau zaman dulu belum ada pisau sesar, ditunggu. Berapa lama menunggunya? Dalam kitab-kitab fikih dikatakan hamil paling lama 2 tahun. Dulu ditunggu adalah 2 tahun. Begitu lahir anak 2 tahun, melompat lari langsung. Kalau udah 2 tahun lahir, begigi. Bisa makan rendang jengkol. Setelah anak tadi lahir, maka diazankan. Yang mengazankannya siapa? Ayahnya. Jangan karena zaman now yang mengazankan Samsung. Begitu lahir anak, diambil HP. Nah, nak, ayah tak bisa azan, kau dengar aja sendiri ya. Kan begitu. Apa beda azan ayah sama azan HP? Kalau HP ini azan tidak ada niat. Innamal a'malu bin niat. Azan Samsung, azan Sony, azan Panasonic, azan Aiwa, azan entah apa-apa tak ada niatnya. Makanya kita mengazankan. Makanya nanti PAI Pendidikan Agama Islam buat lomba azan. Saya juara 1 azan antar SD. Maka pas anak saya lahir saya mengazankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Ini anak Ustaz mau lahir. Ustaz di mana? Aku sedang ceramah di Siak, Sri Indrapura, Riau. Wah, jauh tuh Ustaz. Iya. Jadi gimana? Lahir aja lah, masa nunggu aku pulang? Pulang saya jam 2, langsung ke rumah sakit. Mandi dulu di rumah, bersih-bersih. Buka peci, buka sorban. Pakai baju kemeja biasa. Masuk saya ke ruang rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau melihat. Abang siapa? Kata perawat. Panggilnya saya abang. Sangkanya mahasiswa semester 7. Saya mau nengok anak saya baru lahir. Oh ya, sebentar ya Pak, katanya. Langsung berubah Bapak. Bapak udah ambil wudhu? Sudah, saya bilang. Pandai azan, katanya. Tak tahu dia. Pandai azan, katanya. Mana bayinya? Nah, nanti Bapak pegang gini, kepalanya di sini Pak, katanya. Kepala, Bapak azan di telinga sebelah kanan ya, katanya. Dalam hati saya, kau puala nih ngajari aku. Tahu kau aku rupanya ya. Saya azankanlah anak saya. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Buat tali do. Allahu Akbar,
tak sanggup saya. Mau netes air mata basah. Khawatir pula saya datang bidan tuh bawa sapu tangan, hapuslah air mata. Saya selesai azan. Apa yang Ustaz sedihkan? Nah, saat engkau lahir ke atas dunia yang fana ini, akulah yang mengazankan engkau. Aku tak ingin kau kaya, kau lupa Allah. Aku tak ingin kau punya kuasa, kau lupa Allah. Yang ku inginkan cuma satu, nak. Saat engkau mati nanti, saat aku mati menghadap Allah, saat aku sakratul maut, saat aku di ruang ICU, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha. Anak-anak yang sekolah di PAI Pendidikan Agama Islam, pastilah semua orang tuanya berharap mereka lah nanti yang akan membisik kita. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan anak-anakku, anak PAI sekalian. Tengok kemari, tengok kemari. Anak-anak sekalian, salam pramuka. Nanti kalau ayah kalian mati, jangan kalian bilang salam pramuka. Salam pramuka. Ingat itu ya. Ya. Kalau ayah kalian, mak kalian mau mati, meninggal dunia, kalian bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Bagi yang sudah punya anak. Bagi yang belum punya anak, yang kalian baru-baru nikah, kalian sampaikan ke bini kalian. Ustaz, saya dulu gitu waktu pertama awal-awal nikah. Istri, oh my dear, oh my darling, kalau nampak kau nanti aku udah agak-agak ngap baung mau mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha. Sekarang bang kata. Sekarang pula kata dia. Nantilah, mau cepat aja dia kita mati. Nanti udah habis-habis pilkada. Kita tolong dulu agama Allah nih. Allahu Akbar. La ilaha. Tapi kalau anak tak sekolah agama, mana surat tanah ya? Mana STNK BPKB gitu. Mati, semua mau mati pun kita tak diingatnya. Nauzubillah. Nah, setelah diazankan, ini terserah. Mana yang lebih dulu terserah. Lalu disusukan ibunya. Haulaini kamilaini, 2 tahun berturut-turut. 2 tahun disusukan. Ibu kemarin menyusukan anak berapa tahun? 2 tahun, alhamdulillah. Tapi anak-anak di PAI Pendidikan Agama Islam ini semuanya disusukan oleh ibu-ibunya. Makanya mudah dia ikut pengajian, betul? Padahal hari libur nih, liburan nih. Bilang aja ya. Hari libur anak-anak mau datang, mau ikut orang tuanya. Padahal kalau dia tak menurut orang tua luar biasa. Kalau anak disusukan ibunya, maka akan mendapatkan 4. Pertama, otaknya cerdas. Yang kedua, tidak akan terkena penyakit tulang osteoporosis. Yang ketiga, punya kekebalan tubuh terhadap penyakit. Yang keempat, ikatan emosional dengan ibunya kuat. Kami mandi sungai, waktu kecil, rumah dekat sungai. Mandi sungai 3 jam sampai biru bibir. Tak ada demam, tak ada batuk. Sehat aja. Anak sekarang baru nengok mendung bersin. Gara-gara apa? Minum susu sapi, minum susu kambing. Nah, akhirnya mengembek aja lah bawaannya. Ayo kita ke masjid yuk, embek. Ayo kita pengajian yuk, mau. Sifat ibu turun ke anak. Nah, ini juga sehat. Ibu-ibu pula yang menyusukan anaknya, insya Allah selamat dari penyakit kanker payudara. Sehat, sehat. Pokoknya ikuti aja sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak yang baru lahir diambil kurma, dikunyah-kunyah-kunyahkan halus, lalu dimasukkanlah air kurma ke dalam mulut si anak, namanya tahnik. Ustaz, tolong kasih kurma anak saya kunyahkanlah kurma. Mana anaknya? Nih, udah SMP kelas 1. Ini terlambat ini gue bilang. Dulu waktu baru lahir. Oh, jadi udah besar. Besar itu apa? Suap kan sendiri makan lah. Dulu kalau awak tanya sama nenek-nenek atuk-atuk, tuh, nek, ya, kenapa anak yang baru lahirnya dikasih kurma? Tak usah kau tanya, pokoknya zaman Nabi udah begitu. Rupanya diadakanlah percobaan di Kairo, Universitas Ain Shams. Ternyata anak yang baru lahir itu kedinginan. Anak yang baru lahir karena kedinginan biasanya dimasukkan ke dalam pemanas roti itu apa namanya? Oven apa? Inkubator. Dimasukkan anak itu ke dalam inkubator, diaturlah 40 derajat Celcius. Anak itu pun masuk. Maka memanaskan badan anak, itulah dikasih kurma. Mintakan kepada orang-orang soleh, mintakan kepada ulama-ulama, supaya mendapatkan barokah. Setelah 7 hari, anak pun diayunlah dia pakai marhaban acara
akikah. Kullu mauludin, setiap anak murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabihi, dipotongkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik-baik, yang elok-elok, yang mantap-mantap, yang bagus-bagus. Nah, dicukurkanlah rambutnya, lalu ditimbang seberat perak. 1 gram perak 70.000. Kebetulan berat rambut anak itu 5 gram. 7 kali 5, 350.000. Rupanya anak itu lahir gondrong macam Ahmad Albar. Ini sunat bagi yang tidak tak apa-apa. Anak laki-laki kambing 2 ekor, anak perempuan kambing 1 ekor. Lalu kemudian dipotongkanlah kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari 14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari 21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ustaz, boleh tak kalau anakku ni akikahnya nanti pas bersunat aja? Sekaligus, akikah sama sunat, tanggung bu. Sekalian aja, akikah, sunat, nikah sekalian. Orang susah-susah mau punya anak. Orang tak bisa punya anak. Ketika dapat anak bersyukur akikah. Berapa harga kambing di Medan sekarang? Hah? 1 juta? 2 juta? Sama Ustadz pun pasang harga tinggi juga. 2 juta. Jadi kalau laki-laki 4 juta. 4 juta yang diminta Allah untuk anak. Padahal orang kalau mau punya anak pergi ke Singapura bayi tabung. Oh, bayi tabung sekarang paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah itu. Dapat anak kau dikasih. Kenapa kau tak bersyukur kepada Allah? Maka dipotongkanlah kambing, digulaikan, direndangkan, disupkan, disatekan. Datanglah diundang ramai-ramai kawan acara pengajian. Apa acaranya? Acara akikah. Ustaz Somad, kami dulu waktu kecil tak ada duit, orang tua susah di kampung. Sekarang kami baru ada duit. Kebetulan kami sudah pegawai, kami sudah kerja, kami BUMN, kami banyak duit, kami bisnis, kami toko, kami kebun. Maka silakan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kemarin akikah, mau akikah sekarang silakan. Balik dari sini langsung cari kambing. Kontak saya, insya Allah datang saya makan siang. Kalau panitia mengizinkan, makan kambing kita. Tapi bagi yang sudah umur 40-50, hanya akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Minta ayun pula pakai marhaban. Kedengaranlah dari pintu gang mikrofon bersaut-saut. Marhaba ayanun. Awak sangka yang diayun cucu. Dibuka kain, nenek itu dulu. Dah, setelah 7, apa lagi? Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'an sinin, waktu berumur 7 tahun. Kenapa anak disuruh salat umur 7 tahun? Anak Ustaz, berapa umur sekarang? Yang pakai jilbab 10. Udah salat? Alhamdulillah. Anak Ustaz berapa umur sekarang? 10 juga. Jangan ikut-ikut sebelah. Memang betul ya? Memang Masya Allah. Anak Ustaz yang pakai jilbab cantik di belakang, berapa umur? 11, 9, Masya Allah. Anak Ustaz yang pakai jilbab merah? Sama. Oh, kembar. Mudah-mudahan menjadi anak solehah, insya Allah. Masya Allah. Anak Ustaz yang pakai pramuka, yang cantik, berapa umur nak? 9, 11, Masya Allah. Nanti mereka akan sholat. Kenapa umur 7 tahun sholat? Karena umur 6 tahun, the golden age. Golden, emas. Age, umur golden age, usia emas. Anak umur 2 tahun disusukan, umur 4 tahun lari-lari, lompat-lompat. Anak umur 4 tahun, umur 6 tahun mulai menghafal surat-surat pendek. Maknya sambil masak sarapan pagi baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Qalal akhiratu khairul laka minal ula. Mana ya kau tadi? Lama betul datangnya. Akhirnya anak itu pun hafal surat-surat pendek. Saya tidak pernah menghafal surat Ad-Duha pakai kertas. Ibu-ibu pernah tak menghafal Qul Huwallah? Pernah? Bilang aja tidak. Pernah? Ibu-ibu pernah tak menghafal Qul A'udzu Birabbil Falaq? Pernah? Tidak. Kenapa kita bisa hafal? Karena telinga sering
dengar. Makanya kalau ibu pagi sambil masak baca qul huwallah, qul falaq, wa binas, maka insyaallah anaknya hafal. Kenapa anak-anak sekarang tidak banyak yang hafal surat pendek? Karena emaknya sambil masak bukan membaca surat pendek. Yang dinyanyikan lagu K-pop Korea. Yang dinyanyikan lagu India, lagu Kyong Racun Kucing Garong, Kabika Cikabigam Koch Koch Kotahe. Nama anak siapa? Sanjay Dutt. Anak kedua Rani Mukherjee. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Muru auladakum bisalah. Suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a. Umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah. Kalau sudah 10 tahun tak juga salat, pukullah dia. Wafarriquhum fil madaji'. Pisahkan tempat tidurnya. Anak laki-laki jangan lagi satu tempat tidur sama anak perempuan. Nanti akan terjadi incest. Lalu kemudian anak tidak lagi satu tidur dengan orang tua. Karena dia sudah mulai mengerti. Nah, ini tunjuk ajar yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bedanya zaman dulu sama zaman sekarang? Zaman dulu tidak ada HP, zaman dulu tidak ada Instagram, zaman dulu tidak ada internet, zaman sekarang ada Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Maka kalau tak kita jaga anak-anak ni, Masya Allah, kepala Abdul Somad ni yang merusaknya tak banyak. Nih, ubun-ubun Abdul Somad ni tak banyak yang merusaknya. Tapi anak-anak kita yang lucu-lucu ni dirusak oleh apa? Datang dari Amerika, Superman, Wonder Woman, Batman. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari India, Mahabharata. Datang dari yang agak baik sikit Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada juga yang tak baik satu, Bang Saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selanjutnya setelah anak tadi, sekolahkan. Man ala salasa banatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya, disekolahkannya dengan baik. Maka masukkanlah anak-anak ke sekolah agama. Saya ibtidaiyah, tamat ibtidaiyah sanawiyah, tamat sanawiyah aliyah, tamat aliyah kuliah. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah. Jangan malu punya anak sekolah agama. Silakan masukkan ke pendidikan agama Islam Medan. Jalan Pendidikan Gang Tertib nomor 8. Payah juga membaca di balik-balik tiang listrik nih. Daftarkan segera anak-anaknya sekolah. Sekarang ini sampai tingkat sanawiyah apa aliyah? Sanawiyah. Dari awalnya ibtidaiyah. Masukkan ibtidaiyah, habis itu sanawiyah. Pagi-pagi dia sudah datang menengok. Apa tulisan di situ? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah. Allah suka kepada keindahan. Patutlah suasana di sini indah. Luar biasa, memandang ke atas hijau. Memandang hijau, memandang hijau, memandang hijau. Karena memang kita disuruh banyak-banyak menengok warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Sorban Nabi warna hijau. Pakaian orang di surga min sudrin khudrin, min sundusin khudrin, dari kain sutra berwarna hijau. Maka kalau tahan mata bagus sampai tua, banyak-banyak nengok warna hijau. Kalau sedekah pakai duit warna merah. Hijau 20.000 tuh. Merah lah 100.000. Ibu-ibu gurunya pakai jilbab warna hijau, tendanya pun sampai hijau, karpet pun hijau. Luar biasa. Kalau tahu gini tadi pakai baju hijau saya kemari. Sekolahkan anak sekolah agama. Ini ada orang kalau anak sekolah musik bangga, anakku sudah pandai main piano, anak pandai main gitar. Tapi kalau ada anak sekolah di sekolah agama pandai baca Quran, apa tuh cuman pandai ngaji. Orang yang mengejek-ejek ini nanti kalau dia mati, kirimkanlah lagu dangdut. Ayah, mengalir dosanya ke liang lahat, mampuslah kau situ. Tapi kalau anak berdoa untuk almarhum ayahku, almarhumah emakku, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau tanya? Mak aku, ayah aku, apa pula kau tanya? Rupanya dia tak pandai bahasa Arab. Doa tak mesti pakai bahasa Arab. Ya Allah, selamatkanlah makku, ayahku, jangan sampai dia dipukul malaikat mungkar nakir sampai jatuh ke bumi lapisan 7. Martilnya besar-besar tak tahan dia, sedang giginya sudah patah-patah.
Nah, setelah anak tadi sekolah, tamat, S1, S2, ekonomi, fakultas ilmu sosial, ilmu politik, macam-macam, barulah anak tadi tumbuh menjadi anak yang soleh dan anak yang soleha. Nanti urusan nikahnya kita juga mencarikan jodohnya. Kau sudah kusekolahkan S1, S2, S3, masalah bini kau cari sendiri. Tak bisa, Bu. Memangnya nanti kalau bininya tak baik, ibu bisa senang nengok dia? Tidak kan? Bilang aja tidak. Tidak. Maka oleh sebab itu carikan jodohnya. Insya Allah kalau jodoh dia baik, akhirnya dia pun akan punya anak cucu. Mati kita menghadap Allah, mengalir pahalanya. Setiap anak-anak yang sekolah ini, ibu guru mendapatkan pahala. Kami semua mendapatkan pahala. Semua yang hadir ini akan mendapatkan pahala, kebaikan insya Allah. Amin. Lalu Pak Ustadz sampai kapan mendidik anak ini? 2 saja. Kalau umur kita panjang, kita yang mengajar dia la ilaha illallah. Dulu waktu kau lahir, aku yang berbisik la ilaha illallah. Dulu waktu kau lahir, aku yang berazan la ilaha illallah. Sekarang kau mati pun aku juga yang mengiring ke liang lahat. Kalau umur kita panjang. Tapi kalau umur kita pendek, kita mati, dia pula yang mengiring. Mudah-mudahan saat kita mati sakaratul maut, anak-anak kita inilah semua yang mengingatkan kita lafaz la ilaha illallah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami nanti waktu sakaratul maut ya Allah.